Kalau emang nggak yakin, ya udah lepaskan saja, jangan dipaksa-paksa. Di saat barang buktinya patut diduga didapatkan dengan cara ilegal, maka proses hukum itu pun akan patut diduga menjadi proses yang tidak sah. Hati-hati dalam perkara ini, karena ini perkara disoroti oleh masyarakat, terutama teman-teman dari media. Seperti apa kepastian nasib Nikita Mirzani dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys? Pertanyaan itulah yang kini hadir membelenggu benak masyarakat luas. Apalagi masa penahanan terhadap Nikita sudah resmi diperpanjang 30 hari sejak tanggal 2 Mei 2025 silam. Menyaksikan perkara yang tak kunjung usai atau setidaknya naik ke tahap persidangan, pihak Nikita Mirzani pun mengaku merasa terusik. Sampai-sampai Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani pun muncul sembari melontarkan sindiran pedas terkait kesiapan serta barang bukti yang dipakai pihak kepolisian. Lantas seperti apakah pesan Fahmi Bahmid? Serta benarkah pula Fahmi merasa perkara ini akan blunder bila sampai ke pengadilan? Kalau hak menahan itu ada diatur di KUHP di pasal 29 karena ancaman hukumannya, karena ancaman hukumannya itu di atas 9 tahun, maka kewenangan untuk melakukan penahanan itu diberi hak. Ya, jadi 20 hari, 40 hari, 30 hari, dan 30 hari. Jadi kalau itu dibenarkan menurut KUHP. Tapi yang jadi masalah bukan itu, yang menjadi masalah kenapa ditahan-tahan terus gitu loh. Kalau emang udah yakin dengan persoalan bukti-bukti, ya udah. Gitu. Jadi kenapa harus persoalan ini ditahan lagi, diperpanjang lagi? Apa yang kurang? Gitu loh. Kalau emang nggak yakin, ya udah lepaskan saja, jangan dipaksa-paksa perkara itu. Karena ini nanti akan menjadi blunder di saat perkara ini ada di pengadilan. Karena di pengadilan itu pasti akan live, banyak wartawan datang dan juga banyak yang akan live, dan itu sudah tidak mungkin akan bisa diedit percakapan ataupun apapun komunikasi yang ada di persidangan. Jadi hati-hati dalam perkara ini, karena ini perkara disoroti oleh masyarakat, terutama teman-teman dari media seperti itu. Tinggal kita lihat saja. Saya yakin dan pasti bahwa penyidik pasti akan bekerja keras. Karena ini kan marwah nih, pertaruhan daripada harkat martabat dan kredibilitas serta integritas daripada penyidik. Lo berani nahan, berani mentersangkakan, berarti berani untuk menyajikan kepada JPU dalam bentuk P21 dan nanti penyerahan tahap 2 kepada JPU. Tapi kalau memang nggak yakin, tangguhkan aja penahanannya atau lepaskan, karena proses ini pasti akan bergulir. Pada saat bergulir, itu bukti-bukti pasti akan terjadi perdebatan di persidangan. Nah, kan berarti nanti yang akan berhadapan di persidangan itu adalah jaksa penuntut umum. Ada informasi yang beredar, yang kami dengar juga, bahwa perpanjangan masa tahanan ini dengan P19 bolak-balik itu karena kurangnya alat bukti. Saya pikir itu pendapat yang keliru. Ya, itu keliru. Karena apa? Karena P19 itu dasar hukumnya adalah pasal 138 junto 75 KUHP. Artinya apa? Dilakukannya P19 karena adalah pendalaman berkas. Ya, berkas terhadap keterangan saksi, keterangan pelapor dan sebagainya. Penetapan tersangka itu minimal dengan alat bukti sebagaimana pasal 184 sudah terpenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kalau kemudian dikatakan sekarang kurang alat bukti, itu keliru. Ya, tetapi penyidik, ya, dugaan kami sebagaimana keterangan klien kami pada saat dipanggil terakhir ya sekitar 2 minggu lalu, dugaan kami ini jaksa memberikan petunjuk untuk mengkaitkan kepada peristiwa 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Artinya harus ada tersangka yang lain. Mungkin seperti itu dugaan kami.
Entah seperti apa pembelaan yang terucap oleh Fahmi Bahmid, perkara yang menyeret sang pemberi kuasa sudah kadung berjalan dengan begini adanya. Dan tak menutup kemungkinan bila segala yang sudah dispekulasikan dapat terjadi di kenyataan. Apalagi perkara dugaan pemerasan bukanlah satu-satunya tindak pidana yang menjadi persoalan. Ya, dalam laporan yang dilayangkan oleh pihak Reza Gladys di Polda Metro Jaya, terdapat pula pasal dugaan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara yang tentunya tidak main-main. Dan hal itu pula yang diduga-duga menjadi pegangan pihak kepolisian sebelum memperpanjang masa tahanan terhadap Nikita Mirzani. Lantas, seperti apakah penjelasan praktisi hukum Deoli Payubara terkait hal ini? Ini kan persoalannya adalah perpanjangan masa penahanan. Apakah boleh dalam hukum setelah 20 hari, tanpa 40 hari, kemudian tambah lagi 30 hari, kemudian masa penahanan ini kita diperpanjang dengan mail ya? Apakah boleh? Jawabannya boleh. Panjang apa? Panjang memenuhi apa yang diatur oleh Undang-Undang KUHP. Ini kan diatur dalam KUHP, yaitu karena ancaman hukuman dari pasal TPPU di atas 9 tahun penjara ke atas, maka KUHP mengecualikan masa penahanan dari 20 plus 40 menjadi 20 plus 40 plus 60 sebenarnya. Tapi dari 60 ini dibagi dua, 30 dan 30. Jadi 20, 40, 30, 30. Ini 30 yang pertama perpanjang masa penahanan berdasarkan KUHP. Pengecualian kenapa? Karena ancaman hukumannya di atas 9 tahun. Itu boleh. Turut prihatin karena yang terberat di sini kan adalah TPPU-nya. Maka kemungkinan Nikita Mirzani ditahan di penjara kalau memang terbukti TPPU-nya itu benar ketika bukti-buktinya jelas gitu. Jadi persoalannya bukan bukti yang cukup, tapi persoalannya adalah kenapa diperpanjang tahanannya? Karena ada pendalaman materi, khususnya di wilayah apa? Di wilayah pasal TPPU. Karena pemerasannya sudah selesai, terbukti, tinggal TPPU. Larinya kemana nih uang-uangnya nih hasil pemerasan? Apakah si A, si B, si C, si D, dan apakah lewat transfer, apakah lewat cash? Mana buktinya? Itu yang dikejar sekarang. Itu namanya pendalaman tahap kedua. Tahap pertama adalah pembuktian pemerasannya terbukti, baru kemudian tahap kedua adalah TPPU-nya. Kemana larinya uang itu? Itu sedang dikejar. Dan mungkin ada kaitan dengan pihak ketiga yang lainnya. Kalau bicara kemungkinan ada tersangka baru karena ini belum lengkap berkasnya, itu menurut saya sih tidak mungkin, karena ini kan bicara soal kelengkapan berkas perkara. Kalaupun ada tersangka baru, tentunya itu pihak kepolisian nanti ranahnya polisi untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lagi. Baru memang mungkin bisa jadi kalau memang pun ada tersangka baru, calon tersangka baru. Tapi kalau untuk dalam berkas ini yang masih diperpanjang dari pihak kepolisian dengan kejaksaan, ini karena memang kelengkapan berkas perkara yang artinya kalau sebelum tadi itu dalam istilah hukum pidana itu P18 atau P19. Jadi makanya diperpanjang karena belum lengkap berkas tersebut. Saat ini penyidik terus melakukan atau melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum di surat P19-nya. Kemudian penyidik Direktorat Reserse Siber minggu depan akan mengirimkan kembali berkas perkara. Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa di tahap 1, tahap awal penyidik sebelumnya mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian ada surat dari JPU bahwa ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh penyidik. Ada surat P18 dan petunjuknya secara rinci di P19 namanya. Kemudian dilengkapi dan minggu depan setelah proses pelengkapan itu maka penyidik akan mengirimkan kembali berkas perkara ke JPU. Di lain sisi, pihak Nikita Mirzani tentunya tidak berpangku tangan begitu saja dan sekedar menantikan kepastian nasib hukumnya tanpa perlawanan. Ya, Nikita Mirzani dikabarkan telah mengambil langkah hukum balasan terhadap pihak yang membuat nasibnya menjadi seperti sekarang ini.
Langkah itu datang dengan bentuk laporan balik yang ia layangkan melalui sang kuasa hukum. Berdasarkan kabar, laporan itu disebut-sebut ditujukan terhadap alat bukti yang diserahkan oleh pihak Reza dalam laporan terhadap Nikita. Pasalnya, barang bukti tersebut digadang-gadang merupakan buah dari dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait dugaan perekaman tanpa izin. Lantas, mungkinkah hal ini berpotensi membalikan keadaan dan membuat posisi Nikita semakin diuntungkan? Serta bagaimanakah pula pesan Fahmi terkait perseteruan panjang ini? Oh, peperangan kan belum dimulai. Pasti aja. Santai aja, nggak perlu terlalu Jadi kita akan pasti melakukan sesuatu, tapi tidak perlu kita sampaikan sekarang. Jadi contohnya di saat-saat tertentu, waktu sudah berjalan, proses sudah berjalan, tiba-tiba saya mendapatkan kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana merekam tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 dan 32 Undang-Undang ITE atas objek yang dijadikan dasar untuk membuat laporan itu. Sehingga dengan demikian, karena itu juga diproses hukum, maka objek yang dijadikan bukti itu menjadi objek yang dipertanyakan sahnya, jadi menjadi patut diduga tidak sah. Kalau itu tidak sah, berarti proses hukum ini pun menjadi tidak sah semua. Pernyataan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasannya rekaman suara itu sah menjadi alat bukti untuk melaporkan tindak pidana. Ya iyalah, contohnya misalnya kita merasa terancam, di bawah tekanan, lalu kita rekam sebagai bukti untuk dilaporkan kepada pihak berwenang, itu ya boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalian menyebar-nyebarkan rekaman atau isi percakapan orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan, dan juga tidak disamar-samarkan atau kalian jelas memberitahunya secara detail. Nah, di saat barang buktinya patut diduga didapatkan dengan cara ilegal, maka proses hukum itu pun akan patut diduga menjadi proses yang tidak sah. Hitungnya nggak perlu perpanjang lagi, cukup dengan kalimat itu. Itu barang buktinya juga sebenarnya melanggar nggak sih rekaman? Nih kembali lagi nih kayak yang rekaman-rekaman yang sekarang ini lagi marak. Ada Baim lah, keluar rekaman suara sama si Paula. Yoko Ine, rekaman suara sama Yoke. Terus sebelumnya Dokter Reza Gladys dengan percakapan dengan Mael. Hello, kenapa ini semua kok bisa menjadi suatu tren dan kayak oh ini nggak apa-apa. Loh ini masyarakat bingung loh nanti. Kok ini boleh sih ngerekam begini, akhirnya kan jadinya kan kalau nggak ada tindakan action gitu ya, bahwa ada pasal yang melarang dan itu diterapkan, masyarakat akan bingung sebenarnya ini pasal ini gimana sih hukumnya, boleh nggak sih sebenarnya? Nggak boleh, coba buka deh, gue lupa pasal berapa tuh Undang-Undang ITE 32 atau 28 lupa, gue bukan pengacara ya bukan ahli hukum, coba itu barang bukti kan dari hasil rekaman itu kenapa bisa beredar rekaman yang pribadi juga sifatnya itu. Jadi kalau buat Niki sih sabar aja sih menurut aku ya. Terlepas dari sosok Nikita Mirzani serta lika-liku perjuangannya mencari keadilan, laporan Dr. Reza Gladys sejatinya turut menyertakan dua nama lain yang hingga kini belum berstatus tersangka. Dikabarkan dua nama tersebut adalah Dr. Samira Farahnas atau yang kini akrab disapa dengan Dokter Detektif alias Doktif, serta nama dokter kecantikan Oki Pratama. Dua nama itulah yang kini masih memancing perdebatan sengit tentang seperti apa nasib mereka nantinya, serta spekulasi soal potensi ditetapkannya mereka berdua sebagai tersangka dan menyusul Nikita. Namun, hingga detik ini pertanyaan itu belum juga terjawab dengan terang. Walaupun begitu, pihak Reza Gladys masih memegang harapan bila dua nama tersebut akan ikut terseret sebagai tersangka. Kami tetap berharap bahwa peristiwa hukum antara tanggal 27 Oktober
13 November, 14 November, dan 27 November itu harus dikaitkan. Ya, artinya kami tetap berpendapat itu sebenarnya tidak boleh hanya 2 tersangka. Ya, itu pendapat saya ya sebagai seorang advokat ya. Dalam hal ini untuk mempertahankan kepentingan dan hak klien kami. Itu diatur dalam undang-undang advokat dan dituangkan dalam surat kuasa. Dikait-kaitkan, dibilang sindikat, meras gitu apa. Ini tolonglah, itu pengacara dari pihak pelapor, jangan membangun opini publik terus kerjanya. Ya, bilang ini sindikat, nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Udah gitu mendesak-desak pihak kepolisian untuk segera menjadikan orang lain tersangka. Anda tuh sudah percaya sama Polda, sudah sama penyidik cyber, sudah ikuti saja. Toh mereka kerja dengan baik kok. Buktinya apa? Orang yang dibilang katanya kebal hukum kayak Nikita Mirzani masuk kan, ditahan kan? Sudah dong. Jangan lagi memaksakan, mendikte, menyuruh-nyuruh penyidik untuk menangkap, mentersangkakan orang lain. Jangan. Anda itu kan tahu hukum ya. Pengacara itu kan ngerti hukum, ngerti proses aturan gitu. Kalau memang prosesnya masih sedang berjalan, nggak usah didikte-dikte. Emang lo ngasih apa pada dikte-dikte polisi? Ya kan? Emang lo siapa komandannya? Kapoldanya? Pakai dikte, harus ada menurut kacamata kami. Ya kalau gitu ngapain lapor polisi? Kerjain aja sendiri. Ya kan? Ini saya ngomong dari awal, tadinya saya mencoba untuk soft ya kepada senior-senior saya di sebelah tuh. Tapi saya lihat terusan pengen supaya ada tersangka A, tersangka B, ngapain gitu. Kalau udah lapor polisi percaya, udah biar polisi yang bekerja gitu. Kalau kemudian saya disuruh untuk mengikuti proses hukum, benar. Memang kami harus mengikuti proses hukum. Ya. Jadi kita ini kan juga termasuk penegak hukum ya. Artinya penegak hukum itu juga harus meluruskan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.